Halo semuanya, selamat pagi, menjelang siang. Kembali lagi bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sini kita lanjutkan bahasa kita, yaitu mengenai Islam dan tasawuf. Ya. Kemarin saudara sudah membuat makalah, sudah PowerPoint dan seterusnya, dan dipresentasikan dengan baik. Sekarang saya ingin mau sedikit menambahkan mengenai Islam dan tasawuf. Pengertian dari tasawuf juga kemarin sudah disinggung. Ya, ada yang menyebut tasawuf itu adalah sufah gitu kan, baju yang dari wool yang halus gitu, karena kaum sufi itu suka pakai kain dari wool itu yang dari domba itu kan. Ada yang mengatakan sufah itu adalah ahli sof, barisan dalam sof sahabat Nabi yang pada waktu itu dia banyak berdiri duduk di barisan sof untuk memikirkan atau ilmu-ilmu agama dan seterusnya itu, dan masih banyak lagi ya pengertian dari tasawuf itu. Kenapa sekarang kita bisa melihat ya bagaimana siapa sih orang sufi itu, begitu kan? Siapa sih yang disebut dengan orang sufi? Kalau menurut saya dari sumber buku ya, itu ulama dari Banten itu Abuya Demyati, dia mengatakan torikoh aing mah ngaji begitu. Torikoh itu adalah jalan ya. Ini dikenal dengan dunia sufi yang mereka bertorikot begitu kan, syariat, torikot, hakikat dan ma'rifat itu kan itu. Tapi Abuya Demyati itu orang yang disepukan di daerah Jawa Barat, almarhum ya. Itu toriko aing adalah ngaji, belajar ngaji itu artinya kan. Saya kira mahasiswi juga bisa menjadi toriko, menjadi sufi bisa ya, asalkan dia menjalankan nilai-nilai agama dengan baik dan benar, itu sudah termasuk sufi. Siapa sih yang disebut dengan sufi itu? Siapa saja bisa ya. Meskipun di lain sisi ada semacam perguruan sufi, semacam torikoh ya kan. Kita kenal dengan Jatman, jaringan ahli torikoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah kalau orang Nahdiyin kan, dan seterusnya itu ya kan itu. Kemudian ada tahapan-tahapannya ya kan, seperti syariat, torikoh ya kan, hakikat dan ma'rifat itu kan. Ada yang mengatakan tahalli, tajalli itu pengosongan, pengisian dan penyingkapan, tahalli, tajalli itu, atau syariat, torikoh, hakikat, ma'rifat dan seterusnya itu. Jadi pada dasarnya dunia tasawuf, dunia sufi itu dia menjalankan agama dengan baik, belajar mengaji, belajar berguru, belajar kepada siapapun. Selain belajar juga mengajar begitu. Itu pada hakikatnya dalam dunia tasawuf, tidak melanggar norma-norma agama ya. Norma-norma agama dijalankan dengan baik, itu juga bisa dikatakan sufi. Mahasiswa juga bisa dari sufi, siapapun bisa itu. Kemudian saya sebutkan lagi ada referensi buku yang mengarah ke dalam dunia tasawuf dan sudah banyak dikenal sih kalau di Indonesia. Pulau Jawa juga banyak lagi kalau Pulau Jawa, seperti manakib gitu ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, mungkin ada manakib Syekh Saman kalau tidak salah itu muridnya Syekh Abdul Qadir ya. Ada manakib Jawahirul Ma'ani kalau tidak salah itu, ada manakib Nurul Buluhan dan seterusnya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu dikenal dengan sosok yang dijadikan panutan teori-teorinya itu sampai sekarang ya. Makanya
makanya dijadikan thariqah Qadiriyah. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah, ada thariqah Naksabandi saja, dan masih banyak lagi jenis-jenis thariqah, Sajiliyah, Satariyah dan seterusnya, masih banyak lagi. Jatman itu kan yang Mu'tabarok itu, jaringan ahli thariqah Mu'tabar dan seterusnya. Itu kalau kamu mau memperdalam lagi, kamu bisa ikut dalam dunia sufi itu ya, tapi jangan lupa juga belajar yang lain juga, sekolah, ngaji, ya, kuliah dan seterusnya, kan kerja gitu. Dia dalam dunia tasawuf itu harus seimbang dunia dan akhirat, ya nggak boleh harus pincang begitu. Itu sedikit dari yang saya singgung mengenai Islam dan tasawuf. Ya, selamat siang, bye.